syahidin, para syuhada serta kaum muslimin seluruhnya, karena atas dasar mereka, perjuangan mereka, nyawa mereka, Islam masih tegak di bumi ini jika kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, tema yang diberikan pada saya adalah bulan Ramadan sebagai laboratorium Al-Quran. Jadi laboratorium itu artinya tempat mendalami ilmu. Jadi kalau kita ingin menjadikan Ramadan sebagai laboratorium Al-Quran, itu artinya bulan Ramadan itu betul-betul kita manfaatkan untuk mengkaji isi Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah itu sudah dibacakan Syahrul Ramadan alladzī unzila fīhil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan ayat suci Al-Quran yang pertama kali, yaitu 5 ayat surat Al-Alaq. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra birabbikal akram alladzī 'allama bil qalam. Nah, apa makna Al-Quran itu diturunkan bulan suci Ramadan? Hudan linnas wa bayyinatin minal Qur'an. Al-Quran itu adalah dipelajari, dipahami isinya agar manusia itu mengetahui furqan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Jadi kalau kita potret bangsa Indonesia ini, ya, kan yang terjadi sebaliknya. Bangsa Indonesia itu bingung mana yang benar, mana yang salah, itu tidak ngerti. Orang nggak punya salah apa-apa, jadi teroris, orang langsung percaya. Jadi kita ini cukup prihatin kalau tiba-tiba ada berita yang ngeblok di Surabaya itu adalah seorang bapak dengan istrinya, dengan anaknya 4. Lalu ada yang berkomentar keluarga macam apa itu? Ada fotonya berbentuk. Pertanyaannya, apakah dia kalau benar sadarkah dia kalau bohong? Ini kan bisa pernah dijawab. Kalau jenazahnya ditunjukkan, nih yang bohong, wajahnya kayak begini, ini keluarganya, itu boleh kita percaya. Jadi kalau Gus Dur dulu ketika ditanya teroris itu jawabnya enteng. Gus, gimana Pak sampai penuh dengan terorisme? Teror, bis biasa sih masih garing. Ya, tapi kan polisi yang jadi korban, terus saya sih mengorbankan temannya sendiri. Jadi mau bagaimana? Aku bukan caleg. Itu aja orang yang itu Gusti. Artinya dia sudah tahu betul. Jadi apakah bukan orang ini? Itu dia menyatakan saya memang bawa mobil, suruh bawa mobil. Jadi itu katanya barang yang suruh dikirim ke hotel itu. Tapi tiba-tiba di tengah itu seperti ada mercon gas. Jadi di box saya itu jebret, tapi nunggu yang mercon. Tapi tiba-tiba dari atas itu serasa ada cuklet dulu. Sinyalir pesawatnya Amerika yang tidak ada. Nah itulah contoh. Pokoknya kita ini kan bingung kok sekarang ini di Indonesia. Mana yang hak, yang benar, mana yang batil itu kan ada. Jadi kalau itu soal politik, kita tidak usah mengarah negara itu sandiwara. Makanya TNI tidak pernah terlibat. Ya kasihan polisi, jadi korban. Dia nggak ngerti apa-apa sebabnya. Ya sudah apa-apa inilah yang ngatur. Jadi polisi-polisi itu juga dijadikan korban, kan kasihan. Orang ngerti salah ya, tapi kan masyarakat lalu menyalahkannya polisi. Nah inilah dunia yang tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu, orang mengajarkan Allah sudah memberi petunjuk kepada kita. Bapak Ibu, adik-adik kalau sholat kan selalu berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. 17 rakaat kita sholat, berarti kita ini 17 kali mohon kepada Allah. Ditambah 11 tarawih Ramadan ini, berarti 28 kali kita mohon kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maka Allah menjawab, dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Itu artinya mestinya umat sekalipun menyadari bahwa kita ini tidak ngerti apa-apa. Maka biar kita ngerti apa-apa, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Nah,
Biar Quran itu jadi petunjuk hidup, ya kita baca. Quran mengajarkan yang masuk Al-Quran itu hendaknya diketahui isinya. Surat Al-A'raf, surat 7, ya, ayat 204, Allah berfirman, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ada yang membaca ayat suci Al-Quran, maka jangan yang lain mendengarkan dan memahami isinya, agar yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Jadi membaca Al-Quran itu yang baik, bergrup, berkelompok, semuanya ada sir. Kalau ada membaca sir silakan sendiri-sendiri. Tapi kalau keras-kerasan itu kena ayat surat 7 ayat 204. Dulu waktu saya kecil, kebiasa di musola saya di kampung Kabupaten. Ini kamu pertama, baca kedua, baca ketiga sampai somong kan sejus itu. Macamnya barang seluruh kabeh. Kita pelotkan di surat 7 ayat 204. Wa idza quri'a al-Qur'an. Ketika dibacakan, ketika ada yang membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kalian mendengarkan dan memperhatikan isinya agar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Coba kalau sekarang kita membaca bersembilan, semua barang kita membaca sendiri selembar dapat pahala selembar. Kita ada teman 8 membaca Quran selembar, orang di rumah dosanya 8. Di pahalanya berapa kalau begitu cara membacanya? Kan minus 7. Peng 30 hari minus 210. Itu cara. Maka begitu saya sudah paham surat ini, saya kuliah waktu itu, saya pulang. Kira-kira hamil 5 lah lebaran. Saya terus ikut. Saya usul sama saya itu, Pak, itu boleh baca Quran saat itu diluruskan, dibenerkan sesuai surat 7 ayat 204. Boleh disebut saya itu. Saya bacakan tadi, ketika ada yang membaca ayat Al-Quran, maka yang lain dalam mendengarkan dan memahami isinya, agar semuanya yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat pahala Allah. Berasa tua ya, tadi biasa semester ya. Saya semalam itu pernah mengikuti teman Islam di Kandani, kalau Al-Quran pernah belum anut. Saya berpikir ini apa sebenarnya target mereka. Nah, saya beruntung mereka itu kalau malam 27 itu mengadakan kataman. Kataman itu mesti ada nasi gulai dan sate. Ini rahasianya. Maka besok saya usul lagi, Pak, bagaimana ini jurus rasa protes, rasa usul. Betul-betul itu maksudnya sih menurut Al-Quran ini besok malam 27 tetap gulai dan sate tetap berjalan. Wadah itu cocok. Jadi kan tujuannya kataman itu, ya siapa yang mensyaratkan kataman makan gulai sate dan kata dulu? Kan kita dewe sekarang. Nah, maka pada situasi waktu itu saya sebelum menaikkan Wong Songo, wajah seayat diartikan. Ya sejam orang kamu ingat suara orang kan bentangnya tetap jalan. Jadi kalau kita mau merubah masyarakat itu harus secara sosiologis paham dulu kondisinya. Nah ini. Nah kalau kenapa membaca Quran itu harus dibaca terjemahnya? Itu di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 82 terangkan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tapi dia menjadi beban bagi orang yang senang menganiaya diri sendiri. Dengan orang malas baca Quran itu jadi menganiaya diri sendiri. Setelah 14 abad dari turunnya Al-Quran, sekarang baru ketahuan apa yang dimaksud dengan ma huwa shifaa. Quran itu jelas satu obat. Kalau terjemahan sekarang saya lihat diterjemahkan penawar. Dia nggak berani terjemahkan obat karena piye cara Quran jadi obat. Maka dia cuma berani menawarkan hati yang gelisah. Jadi memang terjemahan Al-Quran itu bergantung latar belakang terjemahnya. Oleh karena itu kita nggak usah ribut ayat-ayalan merasa paling benar. Jadi misalnya Anda baca
surat 40, surat 52 ayat 6 itu yang ahli perminyakan, yang mengerti atau tidak mengerti perminyakan akan menerjemahkan ayat itu wal bahril masjur, dan di dalam lautan di bawah tanahnya ada api. Tapi yang pendekatannya sastra dia bingung. Laut pusara benih mati orang ya. Padahal bunyinya di dalam lautan di bawah tanahnya ada api itu orang masuk akal. Maka menurut logika di ahli bahasa yang masuk akal, dan di dalam lautan yang penuh dengan gelombang. Artinya kalimatnya sama, masjur wal bahri itu laut, al masjur itu api. Tapi yang sisi bahasa karena dia nggak bisa terima, belum sampai ilmunya, dia tidak mendalami di situ, maka diartikan sebelum bangga sih masuk akal. Itu tidak ada yang salah, karena satu latar belakangnya bahasa, satu latar belakangnya ilmu pengetahuan. Jadi nanti sukanya kita ini jadi domba. Yang paling benar itu api. Jadi bilang yang paling benar itu bahasa orang ini bahasa Arab sebagai Quran. Ini rakyat itu segitu. Jadi padahal itu benar kabeh. Karena latar belakang pendekatan dari penafsirnya. Contoh lain, kita ini kalau ditunjukkan kita ini tidak merasa pintar, tidak merasa benar sendiri. Misalnya surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaika wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau terjemahan lama itu pasti sudah di antara kekuasaan Allah ialah menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Agar kalau kamu cenderung kau menikah dengannya, maka dengan menikah itu kamu akan sakinah, mawaddah dan rahmah. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Azwaj diterjemahkan istri. Kalau itu betul begitu berarti itu doa atau ayat itu hanya untuk laki-laki, ya kan? Disebut istri. Misalnya doa dalam surah Al-Furqan ayat 72, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kepada kami dan istri-istri kami serta anak-anak kami agar mereka menjadi penyenang hati kami. Nah, ini berarti yang perempuan tidak boleh dong doa kata ini. Mau untuk istri-istri? Ini apa masalahnya? Azwaj itu artinya pasangan. Maka Amin ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan, dan tanda-tanda kuasa Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Yang laki pasangannya perempuan, yang perempuan pasangannya laki-laki. Kalau kita suka, menikahlah. Kalau Mbak Medini sudah tidak suka, sudah menikah, ya nggak apa-apa pilihan aja. Aku tidak bisa malah repot untuk ini barang. Betul Pak, ada bapaknya teman saya itu menikah, ya bapak-bapak nih umur 70 tahun menikah, maksudnya boleh bujuk bini saya semua pengen. Ternyata setelah menikah saya lorong-lorong, saya beda Pak. Dia benar itu malah mau punya istrinya yang baru itu Pak. Akhirnya sampai meninggal, istrinya dulu yang meninggal. Jadi dalam hal ini boleh lah, boleh. Ini mau sering kemudian ya Pak. Kita pingpong sekali. Ya, jadi kalau orang dulu karena laki-laki itu naturalistik, semua dominan laki-laki, maka dia terjemahkan istri. Padahal yang tepat itu pasangan hidup. Kayak tadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu pasangan hidup. Ya Allah, jadikanlah kepada kami pasangan hidup kami dan anak-anak kami agar mereka menjadi penyenang hati kami. Silakan itu dibuka ayat banyak, satu kata artinya itu banyak. Jadi kalau kita selama ini demi satu tafsir, nanti menafikan tafsir yang lain, dan kita seperti kacamata kuda. Oleh karena itu bacalah kitab itu yang banyak. Kalau dengan saya ini buku itu larang-larang, untung saya belinya udah lama-lama. Kalau mau baca buku boleh baca di rumah, ada perpustakaan ini kan ada. Jadi mau apa-apa, biar kita ini paham. Karena tafsir ada jalan lain, ada tafsir Al-Tafsir, Fidralil Quran, Al-Misbah, Al-Azhar, lain punya semua. Jadi kalau yang ingin membaca dan pendekatannya beda-beda. Dimana kita jadi tahu ini begini dia
cerita karena memang pertanyaannya seperti yang kontemporer ya, yang di dalam Quran saya tutup sama Al-Isra. Ya inilah produk yang pendahuluan kita. Jadi membaca Quran dalam ilmu berdasar itu ketahuan. Jadi ternyata membaca Quran kalau tidak pada terjemahnya, tidak pada tafsirnya itu hanya dapat pahala, tidak berfungsi sebagai obat. Tetapi kalau dibaca dengan terjemahnya akan berfungsi sebagai obat. Karena apa? Akan membuat fisioterapi sel otak cadangan kita, sehingga kalau sel otaknya rusak diganti, otomatis diganti sel otak yang baru, sudah terprogram, sudah connect langsung. Jadi tidak ada yang blank. Orang pingsan menurut dokter bedah saraf otaknya rusak 10.000, tetapi cadangannya cuma langsung diganti, cuma menggantinya secara fisik. Nah, dia harus di fisioterapi, dilatih dengan mengulang-ulang lagi. Tetapi kalau orang itu terbiasa membaca Quran dan terjemahnya sebelum kejadian pingsan itu langsung connect. Coba lebih dibuktikan dalam yang pingsan itu siuman apa nih? 5 jawab itu benar. Bapak sekawi itu masih blank itu. Ya langsung gini-gini maju 5. Tapi kalau dia terbiasa membaca Quran dengan terjemahan, dia langsung ingat karena sel otak cadangan itu sudah di fisioterapi, dilatih sebelum menggantikan sel otak. Makanya dulu waktu saya SMP, tetangga saya itu kan sudah kuliah. Numpak motor ketabrak Kolkota. Itu Kolkota di Jogja tahun itu seperti kantornya Sidul itu ya. Jadi depannya banyak tumpul, tapi ini kan ada cepat-cepat. Kolkota itu kayak gitu. Dulu teman saya itu ketabrak juga gagal otak. Waktu itu yang bisa operasi itu cuma Bethesda. Pas belum dioperasi saya tengok, salah bisa siapa aku? Sopir. Gak ingat jelas. Terus dioperasi, dibongkar kepalanya karena ada pembekuan darah itu. Dokter yang operasi itu bilang ini operasinya itu secara fisik sembuhnya itu 6 bulan. Terus nanti ingatannya itu kembali ke 6 bulan lagi. Jadi setahun dari operasi itu baru dia akan ingat siapa dia. Tapi anehnya 3 bulan itu mukanya kering. Terus 3 bulan kemudian dia udah ingat apa-apa lagi. Waktu itu saya juga nggak ngerti apa rahasia. Tapi sekarang saya paham. Oh, orang itu karena keluarganya membiasakan setiap waktu maghrib, waktu subuh, sekeluarga masuk Quran bareng, ganti berganti, terus diterjemahkan. Jadi dia berarti orang itu yang kecelakaan itu sudah fisioterapi sel otak cadangannya itu ketika dibongkar, diambil yang membeku, sel otak cadangannya itu langsung menggantikan, sehingga proses connect atau nyambungnya itu cepat. Jadi kalau bahasa sekarang ini kita memasukkan data ke komputer itu, kalau belum ada programnya kan nggak bisa masuk. Di Excel belum ada Excel yang kita memasukkan angka perkalian data ke bawah ke kanan tidak bisa. Ada programnya juga. Nah, seperti itu kan yang dimaksud surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Itu motivasi. Nah, sekarang kandungan isi Al-Quran tidak mungkin kita bahas rampung dari saya menyampaikan garis besar. Jadi saya kalau kajian Al-Quran itu paling tidak 10 kali pertemuan kali sejam yang sudah saya lakukan ini. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang terhimpun di dalam kitab yang namanya Al-Quran, yang menjadi pedoman atau rujukan bagi manusia dalam interaksinya dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan manusia. Jadi Al-Quran itu berisi tentang bagaimana pengetahuan tentang Tuhan, yang kita hanya diberi pengetahuan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu distinct, beda dengan yang lain, Tuhan itu unik, Dia hanya satu. Itu hanya sampai di situ. Lalu Allah mengenalkan siapa Dia. Kita ini makhluk yang relatif, ya yang tidak mampu apa-apa. Sementara Allah adalah absolut, yang mutlak.
Tidak mungkin manusia yang relatif itu bisa mengenal Tuhannya kalau Tuhannya tidak berkenan memperkenalkan diri. Siapa dia? Nah, dia Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui kitabnya dalam surat Toha surat 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni fa'aqimis sholata li. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahku? Wa'aqimis sholata li, yaitu dengan cara sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah memperkenalkan diri, namaku Allah kata Allah, bukan Yesus, bukan Trimurti, bukan Sang Siddhartha Buddha Gautama. Jadi Allah. Kamu sudah kenal kepada Allah, sembahlah aku dengan cara sholat. Sholatnya pun diajar, jadi nyembahnya dengan cara sholat, caranya diajari. Nabi yang mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka seluruh dunia cara sholatnya sama. Dia Pak andaikan sholat itu versi daerahnya masing-masing. Saya bahasa Jawa, Gusti Allah, Allah itu speak dari itu kalau bahasa Inggris. Ya nanti pas di asalnya kita bingung. Yang pas bahasa Inggris nggak bahasa Inggris kita menganggap ya. Kita pas dapat jatah nggak bahasa Jawa. Kami nyebut asmani Gusti Allah, kita mau pemirsa Nabi Muhammad asing. Ternyata di ajaran Nabi bacaannya sama, gerakannya sama. Kan kalau sholat dibebaskan, dia kita pikir rukuk itu senam ya, meluruskan tulang punggung. Nah, menurut sholat ayat kenapa nggak kaya? Ya. Itulah kenapa shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu ikut Nabi, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Makanya orang Barat itu suka aneh. Sholat itu, oh sekarang zaman gender, oh kenapa imam itu kudu laki-laki? Nah, dia kan sesuai dengan otaknya aja. Jadi lalu di sana ada khotib perempuan, imamnya perempuan. Itu orang yang terkena korban jaringan Islam liberal. Jadi ayat Quran itu bukan difahami untuk diamalkan, tetapi orang cocok karena otaknya kami nikmat. Waris itu kan sekarang zaman gender, ya anak laki-laki sama anak perempuan sama aja, bagi rata aja kok. Berarti Al-Quran ini ya, diskriminatif dalam gender. Nah ini kan itu kebatasan. Harusnya dipahami kenapa anak laki-laki kalau dapat warisan 2 kali anak perempuan. Nah kita harus belajar surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu penanggung jawab melindungi kaum perempuan, istrinya dan anaknya perempuan ataupun saudara perempuan. Jadi kalau anak laki-laki itu dikasih warisan 2 kalinya dari anak perempuan, kalau anak perempuannya habis ya boleh minta masjid warisan tunai bukan. Itu yang laki-laki wajib mengerti. Berarti laki-laki itu tanggung jawabnya sudah hanya saudara perempuannya, ibunya, istrinya, perempuannya sendiri kasih 2 bagian itu jadi kurang. Tetapi karena laki-laki itu diberi kemampuan mengembangkan warisannya itu untuk usaha, juga berlipat-lipat, dilanjut. Walaupun dia cuma 2 kalinya, dia sudah bertanggung jawab atas seluruh keluarga. Baru ketemu jawabannya. Nah, dalam kesetaraan gender. Jadi Islam itu sangat menghormati perempuan. Perempuan itu enak yang bergawe berdiri. Ini kalau istri-istri bapak ini ya bekerja itu tidak boleh bapak ini membayar listrik, membayar apa itu pajak, itu berarti bapak minta hadiah sama istrinya. Jadi beruntunglah bapak-bapak yang istrinya kerja terus membayar listrik, membayar cicilan rumah, berarti dia infak kepada bapaknya, kepada suaminya. Manusia dipaksa, ayo kita beli kopi, mungkin juragan kepada produk seling. Ambil jati, ya, kan ambil kira ya, jadi itu pemahamannya. Jangan sepilah-sepilah waton ayat dipahami dan dikaitkan dengan ayat yang lain. Soal pakaian misalnya, kenapa wanita itu pakaiannya harus rapat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, sementara laki-laki cuma lutut sampai pusat. Bapak-bapak ini kan sholat sanuan itu kalau nabi oleh
dari yang minimal. Kalau ibu-ibu kenapa harus kamu? Karena ini persoalan hormon. Laki-laki itu dominan hormon testosteron, perempuan dominan hormon estrogen. Hormon testosteron itu membuat pemiliknya suka terhadap bentuk fisik lawan jenisnya. Sementara hormon estrogen tidak membuat pemiliknya senang gandrung kepada bentuk fisik lawan jenisnya. Makanya kita lihat perempuan kalau lihat bapak-bapak ya, lepas baju badannya kekan kita turunnya tidak bobrok ke Melayu. Berdua metri pasti simpel pergi. Tidak ada perempuan pakai baju separuh atas terbuka, goyang laki-laki. Karena testosteron kita itu langsung naik. Itu orang kiai, orang awam, orang minum, orang tua. Dalam di dalam ini kiai harus tutupi. Periksa testosteron yang enggak. Di mata wanita seperti itu. Tubuhnya biar nggak kelihatan. Untuk orang perempuan itu harus lebar, longgar, tidak tipis, dan tidak menyalok mata. Itu syarat menurut Allah. Itu terjawab kalau kita menggunakan hal yang baik. Ya, ini beberapa cara ini Allah ya menerangkan tentang dia. Kemudian ayat Quran itu berisi tentang bagaimana alam raya yang diciptakan sebelum manusia alam raya. Jadi kita nanti kalau mau belajar bagaimana ayat alam raya ini diciptakan, asal-usulnya seperti apa, bagaimana cara kita mengelola, ada semua. Kemudian juga ayat Quran mengajarkan tentang manusia, bagaimana manusia diciptakan, bagaimana menciptakan Adam, apakah sebelum Adam ada manusia, setelah Adam diciptakan anak turunnya bagaimana cara Allah menciptakannya, bagaimana Allah menciptakan Nabi Isa, itu semua dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita punya kesempatan kajian rutin itu akan bisa kita pelajari. Nah, tetapi secara global ayat suci Al-Quran itu dikelompokkan menjadi dua. Satu ayat kauniyah dan satunya lagi ayat qauliyah. Yang pertama kaf kauniyah, yang kedua qaf qauliyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat Allah yang ditampilkan dalam mushaf Utsmani itu global. Ini ayatnya global. Nanti pendetalannya itu harus diteliti di alam raya. Ini kayak tadi misalnya di dalam lautan di bawah tanahnya ada api, harus diteliti laut dibor pakai pipa, nanti akan keluar energi. Kalau kita lihat di Cilacap di Cirebon, ada pipa yang ada apinya itu. Tapi yang sebelah sana baru dipilah. Kenapa yang satu dikeluarkan apinya? Biar tidak meledak. Itu kan kalau dicari ayat lain hadis lain tidak ada keterangannya gimana cara mencari api. Otak kita disuruh belajar. Itu namanya ayat kauniyah. Jadi dia diterangkan di dalam Al-Quran, tetapi tidak rinci. Untuk mengetahui lebih dalam dari ayat-ayat kauniyah itu, maka manusia harus melakukan penelitian. Jadi misalnya alam raya ini dulu kering kerontang, kemudian Allah menurunkan air, maka dari air itulah muncul kehidupan. Nah, kita sudah teliti, oh ketika tanah ini tadinya kering, kemudian hujan itu turun, maka setelah air mengenang beberapa hari dia surut, akan muncul plankton, akan muncul lumut. Kalau lumut itu akan berkembang menjadi tanaman yang besar. Itulah kehidupan tanaman pada awal. Anda bisa membuktikan kalau kita punya tembok tidak bisa main, pasti urutan. Lama-lama muncul pohon, di tembok ada batangnya. Ini diteliti. Nah, muncullah ilmu perkebunan, ilmu pertanian. Itu namanya ayat kauniyah. Jadi ciri-ciri ayat kauniyah itu reaksi waktunya pendek. Jadi kejadiannya itu kalau diteliti lebih pendek dari umur manusia. Kita dapat membuktikan. Dapat dilakukan penelitian untuk mengujinya, dan cenderung itu masalah ilmu pengetahuan dan fenomena alam. Ini ayat kauniyah. Ini menyangkut misalnya astronomi, menyangkut
flora, menyangkut fauna, ya. Ayatnya banyak sekali yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat punya waktu bagaimana kita mengkaji ayat-ayat kauniyah secara benar. Tapi gambarannya begitu. Menyangkut astronomi, kemudian matahari dan bulan, ya. Bagaimana pergerakannya itu kita pelajari dalam surat Yunus ayat 5 misalnya. Kemudian menyangkut industri, ya. Ayat 10 dari surat Saba itu yang berbicara tentang bagaimana Nabi Daud membuat baju besi, membuat tombak, membuat panah dan sebagainya. Ini ayat qauliyah. Yang kedua ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu yang ditampilkan secara rinci di dalam Al-Quran. Berarti otak kita digunakan untuk mengaplikasikannya, melaksanakannya, tidak boleh ngarang. Jadi reaksi waktunya panjang, lebih panjang dari umur kita. Jadi menyangkut ideologi, cita-cita hidup bangsa, menyangkut politik, menyangkut ekonomi, menyangkut sosial budaya, menyangkut pertahanan keamanan. Jadi militer pun juga akan bisa kita pelajari. Nanti suatu saat kita bisa aplikasi. Nah, jadi reaksi waktunya panjang. Jadi kalau kita bicara politik, bagaimana politik kita atau ideologi kita punya cita-cita dunia ini mewujudkan negeri yang aman sentosa, cita-cita akhiratnya kita masuk surga. Kita berusaha bagaimana bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa. Sampai saya mati misalnya belum tentu itu terjadi. Anak coba lagi juga belum tentu tercapai. Tergantung apakah komunitas bangsa itu sama-sama mau menunjukkan sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 9. Walau ana ahal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas samai wal ardh. Jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, mereka akan mendapatkan barokah, mendapatkan kemudahan hidup. Tapi ketika mereka mengingkari iman dan takwa, mereka akan mengalami kesulitan hidup. Bangsa kita ini 72 tahun merdeka. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Mudah hidup atau sulit hidup? Sulit kan? BBM naik pasti udah berenang, Pak. Rumah sakit naik, berenang. Sekolah naik, berenang. Ngomong kita. Kalau kita ini hidupnya mudah, barokah. Kita yang saya sok kereta lain, umpama naik mau berapa semeter? 20.000, oke. Masuk rumah sakit sedino 1 juta, beres. SPP 1 semester selama juta, oke. Kalau kita hidupnya dapat barokah. Sekarang mahasiswa itu ya kalau masuk rumah sakit itu nunggunya semaput. Nunggu semaput itu boleh obat dewi. Ini begitu semaput, boleh rumah sakit terus begitu sadar terus orang sakit. Sampai kita kan ngawur lah seperti orang duit boleh rumah sakit membayarnya. Sampai pingsan. 3 hari itu sekali. Makanya sebelum kita rekening jadi rekening mau rekening besok boleh 5 juta. Semaput pernah. Rasa bayar. Itulah bangsa Indonesia. Jadi maka cara membuktikannya tidak lama. Seluruh komponen bangsa itu bagaimana? Ya, jadi tidak cukup lah kalau kita kaji tuntas. Ya, tapi Bapak sudah tahu pengertiannya, Ibu tahu ya bahwa Al-Quran itu ada ayat qauliyah, ada ayat qauliyah. Qauliyah itu dia berkaitan dengan alam raya dan kemanusiaan. Maksudnya itu ciptaan manusia ini. Sementara qauliyah itu berkaitan dengan kehidupan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita kepada Allah itu Al-Quran hanya 5%. Yang menyambut sholat, menyambut puasa, menyambut zakat, haji hanya 5%. Yang 90% itu adalah ayat yang menyambut hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Kita cek masjid kita. Dalam arti masjid kita itu sering membahas yang 5%. Yang 90% belum pernah dikaji. Padahal sini ada ahli kimia, ada ahli fisika, ada kosmolog, ya apoteker. Kita ada ustaz. Kita ada ustaz itu kalau yang bisa membaca Quran, hafal ayat Quran, hafal hadis. Ini hafal obat ini bukan ustaz. Ini yang kesalahan kita. Karena Quran itu 90% hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam raya. Nah, kalau kita mengkaji
ngajinya yang 5% pro, makanya ilmu kita ini terbatas. Nah, kalau kita ini mau maju, masih Baitul Arqam ingin menjadi percontohan, memang kita tingkatkan kajian-kajian kita itu yang menyangkut yang 90% dan yang 5% tetap dilakukan, tambahi waktu jadwal untuk kajian-kajian yang kaitannya hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam lain. Ini nanti paling tidak kita tahu kita ini disunahkan menanam tanaman besar, berbatang besar. Tapi kalau sudah besar, tidak boleh dipotong batangnya. Kita sudah memotong ranting-rantingnya. Tapi kita kan rata-rata rumah kita ini kalau witi, kalau yang sadar memahami Al-Quran, dia bukan lahannya sedikit, tanam pohon besar, Anda melakukan apapun, satu, sehingga oksigen kita ini cukup. Mungkin itu yang dapat saya katakan pada kesempatan kali ini. Menit lagi kita buka, kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak, ya kita persiapkan saja. Ada? Mungkin baik.